Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah Syirri wa syirri fi syirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang melihat Allah Subhanallah. Saudara-saudara, ketika kita membahas melihat Allah atau mengenal Allah, banyak sekali orang mengatakan mustahil kita bisa mengenal Allah, mustahil kita bisa melihat Allah. Jujur, ketika kita belum melihat atau belum mengenal Allah, itu artinya kita masih kafir. Sekali lagi saya perjelas, ketika kita belum melihat Allah, belum mengenal Allah, itu pertanda bahwa kita ini masih kafir. Apa sebab? Kafir itu artinya tertutup. Berarti kita masih tertutup dari Allah, masih tertutup dari kebenaran yang hakiki, sehingga kita tidak melihat Allah. Kenapa orang banyak mengatakan mustahil? Karena belum sampai ilmunya, belum tahu jalannya. Padahal sudah dikatakan, barang siapa buta matanya di dunia tidak melihat Allah, dan akan buta matanya di akhirat tidak akan melihat Allah. Barang siapa melihat sesuatu tapi tidak melihat Allah, maka sia-sia pandangannya. Cuma saja memang pelajaran ini bukanlah pelajaran mudah, pelajaran yang sangat susah. Kalau tidak ada pembimbing yang menjelaskan secara utuh, tidak bisa. Kita hanya meraba-raba, berpikir-pikir. Jujur, yang paling sempurna ma'rifatnya kepada Allah, yang paling sempurna pengenalan dirinya kepada Allah adalah orang-orang yang telah mengalami Allah. Siapakah orang yang telah mengalami Allah? Ia adalah orang-orang yang telah fana. Fana lalu dibangkitkan kembali atau dihidupkan kembali dalam keadaan suci mengalami Allah. Subhanallah. Kenapa orang-orang fana yang bisa mengenal atau melihat Allah? Karena kita tidak bisa mengenal Allah kecuali Allah itu sendiri.
Orang yang sudah mengalami Allah. Terlalu kasar kalau kita mengatakan orang yang mengalami Allah itulah Allah. Tapi perlu kita hayati kata-kata yang sering kita ucapkan. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Dari Allah segala sesuatu, kembali kepada Allah segala sesuatu. Itu artinya. Kita ingin dari Allah, akan kembali kepada Allah, itu artinya. Tapi makna yang sesungguhnya, arti yang sesungguhnya adalah kita ingin dari Allah, harus kembali menjadi Allah. Bagaimana caranya? Kita mati dulu, karena hanya orang-orang yang telah mati di dalam hidup ini akan kembali kepada Allah. Saudara-saudara, banyak sekali di luar sana guru-guru kita berbicara tentang Tuhan, tapi belum ada yang pernah saya dengar menjelaskan seperti apa itu Tuhan. Siapa Tuhan sebenarnya? Belum ada. Hanya berputar-putar begitu saja, bikin bingung. Mau tahu Tuhan, datang ke rumah saya. Kalau mau tahu, kalau nggak mau tahu ya silahkan. Datang ke rumah saya kalau mau tahu. Orang yang sudah mengenal Tuhan yang sesungguhnya, sebenar-benarnya Tuhan, membayangkan sakaratul maut aja sudah nikmat, apalagi mengalami. Subhanallah. Kenapa dikatakan Tuhan? Tuhan itu sebutan. Lalu siapa yang menyandang gelar Tuhan ini? Kalau mau tahu, datang ke rumah saya jelaskan. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, sudah selesai pencarian. Apalagi mau dicari? Ibarat kita ini tadi di dalam sangkar, ibarat burung dalam sangkar. Ketika dia terlepas dari sangkarnya, merdeka. Tidak ada penderitaan di sini. Yang ada adalah nikmat. Subhanallah. Jadi saudara-saudara, mohon maaf yang memahami ini, yang sudah masuk dalam grup, mohon maaf, tidak perlu komentar masalah ini. Kalau mau komentar yang biasa-biasa saja. Tidak perlu saudara tak mau diketahui bahwa ini tahu, ini pintar, tidak perlu. Yang kalian harus syukuri, karena kalian telah sampai di makam ini. Karena yang sampai di makam ini dipastikan selamat dunia akhirat. Subhanallah. Kita harus ada tujuan berbicara. Ketika kita sampai tujuan, pasti akan mengalami. Inilah dikatakan ma'rifat terputus. Karena ma'rifat itu harus terputus. Kalau hanya mutar sana sini, mutar lagi, kapan terputusnya? Kenapa dikatakan ma'rifat terputus? Perhatikan. Setelah kita fana, tidak lagi mengenal, tidak lagi bermakrifat. Makanya kata Allah, ketika kamu datang padaku membawa makrifat, saya akan tanyakan, sampai di mana kamu mengenal aku?
Subhanallah. Setelah marepa kita terputus, karena kita sudah fana, kita dihidupkan kembali dalam keadaan suci. Dihidupkan kembali dalam keadaan suci mengalami Allah. Hati-hati saudara, jangan sampai saudara stres, karena sekarang ini pada bermunculan semua guru-guru, tapi hanya memutar sana sini, tidak ada tujuan. Sekali lagi saya pertegas di sini, kalau saudara mau betul-betul mengenal siapa Tuhan sebenarnya, datang ke rumah saya. Saya bukan cuma cerita, saya bercerita, saya memahami, saya ada dasarnya. Saya menyaksikan Tuhan dalam setiap, dimanapun saja berada. Jujur, memang saya kelihatannya begini, tapi saya tidak pernah merasa susah. Sekalipun saya sakit, seperti yang pernah saya katakan suatu syair, di gunung dan di laut hanya Allah yang kusaksikan, di hutan dan di kota hanya Allah yang kusaksikan, di masjid dan di biara hanya Allah yang kusaksikan, membaca Al-Quran, sholat, puasa hanya Allah yang kusaksikan. Aku menyaksikannya di sisiku dalam suka dan duka. Ketika aku menyaksikan, semua hilang rasa susah saya. Karena satu-satunya tujuan saya hanyalah Allah, bukan yang lain. Ketika saya bertemu tujuan saya, maka yang muncul rasa bahagia. Semoga kita bisa sampai kepada tujuan. Jangan cuma mutar balik sana sini, tidak ada pernah berhenti. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.